Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. قال مؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بما وبعلومهما وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Beberapa pertemuan yang lalu tentang sholat Jumat, kemudian syarat sah sholat Jumat, dan 2 khutbah itu sudah selesai kita baca. Ini sebagai akhir daripada Jumat. Wa sunnah qiraatu surati kahfin yaumal jum'ati wa lailataha li ahaditha fiha wa qiraatuha naharan akidu wa aulahu ba'da subhi musara'atan lil khairi wa ayyaktura minha wa min sairil qur'ani fihima. Disunatkan membaca surat Kahfi pada hari Jumat dan malamnya Jumat, karena ada beberapa hadis yang menunjukkan sunat membaca surat Kahfi. Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat, itu diberikan oleh Allah akan nur, cahaya, ma bainal jum'ataini, antara 2 Jumat. Jadi Jumatnya ke Jumat ke yang gebi cahaya oleh Allah. Ya, yang salah satu hadis. Kemudian lalu barang siapa membaca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, diberikan nur sampai ke Mekah dan diampuni oleh Allah akan dosanya sampai Jumat yang akan datang. Mau ke yang bahagian daripada faedah tanya baca surat Kahfi uro Jumat atau malam Jumat. Wa qiraatuha naharan akidu, membacanya surat Kahfi di waktu hari atau di waktu siang itu lebih dikuatkan, dan yang aulanya ba'da subhi, setelah salat subuh. Yang aula baca surat Kahfi oleh subuh, pakan menang musari'atan lil khair, karena untuk bersegera bagi amal kebaikan. Di ban bengah huruf Jumat ya, kata mulai amal baik dengan membaca surat Kahfi. Dan sunat bahwa memperbanyak akan bacaan surat Kahfi bila dah baca huruf Jumat. Dumnale wa aqallul iktsar 3 marratin, paling kurang sekurang-kurang banyak itu 3 kali. Di lehega yang paling sekurang-kurang le
Wa min sairil Quran, dan sunat lem ta baca ba'ura Jumat daripada Al-Quran, surat-surat yang lain. Anak mesti surat Kahfi tu tak tamah lain lah. Ya, hadis yang diriwayatkan dari mi man qara'a surata Ali Imran yaumal jumu'ati sallat alaihil malaikatu ilal laili. Barang siapa membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, itu malaikat akan berselawat atasnya sampai malam. Jadi dari huro sampai malam gemeselawat di malaikat kegetanya yang baca surat Ali Imran ba'uro Jumat. Ya. Olehnya nepeghalam li Rasulullah iqra'u surat Hud yaumal Jumat. Baca olehmu akan surat Hud ba'uro Jumat. Jadi surat Hudnya banyak menceritakan tentang kiamat, tentang ahwalul kiamah yang disebut dalam surat Hud. Bahkan Rasulullah gepegah lun putih oleh surat Hud. Artinya ketika membaca surat Hud, arti katanya akan tergambar bagaimana ahwalul qiyamah. Olehnya kepegalam oleh Nabi man qara'a hamid dukhan fi lailati jum'atin aw yauma jum'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca hamim ad-dukhan, surat dukhan pada malam Jumat atau hari Jumat, dibangun oleh Allah untuknya satu bait, satu rumah di dalam surga. Nah, jadi surat Kahfi, surat Ali Imran, surat Hud, surat Dukhan, dengan bila kita baca baik malam atau huro Jumat. Ya. Wa iksaru salati ala nabi, dan sunatlah memperbanyak salat atau salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam baik harinya Jumat dan malamnya Jumat. Ya. Pegali Rasulullah, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Bahwa sebagus-bagus, seafdal-afdal hari kamu itu hari Jumat. Fa'aktiru alayya minas salah, berbanyak olehmu atasku akan berselawat padanya hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawatmu itu didatangkan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi bak malam Jumat atau ba'ura Jumat sunat tak perlu selawat ke Rasulullah. Ya. Dumnale tam selawat ke Rasulullah. Sekurang-kurang le ba selawat ke Nabi lihat tunggu. Yang paling kurang. Menyabuna ba surat Kahfi geyo pele. Dumna sebanyak-banyak paling kurang sebanyak-banyak paling kurang sebanyak-banyak ni lega menyabak selawat sekurang-kurang le selawat ke Rasulullah huro Jumat atau malam Jumat. Lihat tu lihat tu paling kurang ya lebih god ya. Jadi le hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan salawat kepada Rasulullah. Dan dengan berbagai kalimat
Kiban makna berbagai kalimat. Jid kalimat muslawat lagi dalam semayang, selawat Ibrahimiyah. Jid pula dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, salawat yang disukai oleh draga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang bahagian daripada kalimat salawat yang disukai oleh Rasulullah. Jadi paling kurang itu ke wa doaun, dan sunat memperbanyak doa pada hari Jumat. Kenapa disunatkan memperbanyak doa pada hari Jumat? Raja'a ayyusadifa sa'atal ijabah, karena diharap bahwa berbetulan saat ijabah. Jadi hari Jumat na waktu mustajabah doa. Jadi geharap geyo baca geyo doa bila hari Jumat karena pengharapan ruh lam wate mustajabah. Wa arjaha min julusil khatib ila akhiris salah. Dan yang lebih diharap saat ijabah itu adalah mulai daripada duduk khatib atas mimbar sampai akhir salat. Jadi lebih diharap wate mustajabah doa hari Jumat adalah mulai daripada khatib duduk atas mimbar sampai selesai salim, sampai selesai salat Jumat. Itu lebih diharap di sana yang akan na waktu mustajabah doa. Wahia lahdatul latifah, saat ijabah itu adalah waktu yang sedikit ubudhat wate. Jadi dalam arti kan mulai dari geduk sampai semayang yang teribhat berarti. Mulai dari geduk dakoh le bak geduknya Nabi wate na 5 minit, gebek khutbah 20 minit ke 20 minit, semayang 10 minit atau 5 minit. Berarti akan mencapai setengah jam. Apakah banti tengah jamnya mustajabah kan? Dalam waktu antara doa khatib sampai selesai salat hinanna lahdatun latifah, nah sedikit waktu yang waktunya diijabah doa oleh Allah dalam waktu tersebut. Jadi karenanya geyo pula doa ba'ura Jumat. Wasaha annaha akhiru sa'atin ba'dal asar. Dan sahih juga hadis bahwa waktu mustajabah doa itu akhir saat ba'dal asar, setelah salat asar. Jadi najid warid bahwa waktu mustajabah doa ura Jumat bak terakhir sekali ini lub matauro oleh semayang asar nyahinan gepegah waktu mustajabah doa. Jadi apa orang yang melake bak waktu mustajabah doanya semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nasabah hadis dari Rasulullah, sa'atun la yujadu fiha muslimun yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu faltamisu akhir sa'ah ba'dal asar. Ada satu saat yang orang muslim memperdapat saat itu lalu dia berdoa kepada Allah, akan diberikan pemberian oleh Allah. Oleh karenanya kata Rasulullah,
faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asar. Cari olehmu akannya waktu itu pada akhir saat setelah waktu asar. Jadi nyan salah sabah hadis yang menjelaskan bahwa pura Jumaat na sabah saat yang diterima doa oleh Allah Ta'ala. Wa sunnah iksaru fi'lil khairi fihima, dan disunatkan memperbanyak berbuat baik pada malam dan hari Jumaat. Jadi ba'ura Jumaat bila tak buat kebaikan, kasadaqati seperti bersedekah, wa ghairiha dan lain-lainnya. Jadi ba'ura Jumaat bila tak buat amal-amal kebaikan. Nah, hadis barang siapa berbuat kebaikan pada hari Jumaat diganda baginya 10 ganda ba'ura-ura biasa. Jadi menyaura biasa kita buat sebuah kebaikan kebalah 10, ba'ura Jumaat geganda 10 kali itu. Jadi 1 kali banding 100. Ya. Wa ayastaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas salat bi qiraatin aw zikrin, dan sunat lom berbimbang pada jalannya dan hadirnya akan tempat salat dengan qiraah aw zikrin atau zikir. Waktu tajak Jumaat tajak pada tempat salat nyan ditanya sunat tak pelale lidah tu baik dengan baca Quran atau dengan zikir. Ya, cerajak Jumaat, boh hati Honda, boh tajak motor, boh nggerdangen atau ngejalan kaki, yang sambil tajak ya, tak baca Quran pupu yang dia tafai. Paling kurang surat Ikhlas kan dia tafai, tak ulang-ulangnya mentang. Qul huwallahu ahad Allahu samad, nah hati Hondanya, atau zikir, pupu yang dia zikir, subhanallah, 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 kajian sih, pokoknya be kosong lidah katanya daripada berzikir ketika kita pergi salat. Ya, kan. Wa ayyaqra'a aqba salamihi minal jum'ati, dan sunat bahwa membaca setelah salam dari salat Jumaat sebelum bahwa dia melipat 2 kakinya. Jadi golom tarobah tempat tu manteng lagi set lagi ban heur ta salim yang sunat ta baca ya, Al-Quran segolom katanya lipat kaki. Qabla ayat takallama ba sabah riwayat yo golom ta pegah apa? Putra ta baca Al-Fatihata, surat Fatihah, wal Ikhlas, surat Ikhlas, surat Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dumna ta baca sab'an 7 kali. Jadi lihat salim sunat baca Fatihah 7 go, qul huwallahu ahad 7 go, qul a'udzu birabbil falaq 7 go, qul a'udzu birabbin nas 7 go. Ya. Faidah bahwa sungguh orang yang membacanya diampun baginya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dan diberikan pahala dengan bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dalam hadis yang lain, barang siapa membacanya dipelihara oleh Allah baginya agamanya dan dunianya dan keluarganya dan anaknya. Jadi Allah Ta'ala gepesiblah getanya, gepesiblah gepelihara agama tanya, gepelihara dunia tanya, gepelihara anak tanya, gepelihara keluarga daripada berbahaya dari Jumaatnya ke Jumaat uke. Ya, nyan 7 ke.
Ya. Kak. Olehnya nak tamah lainnya Pak. Nah, beberapa faedah. Riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi bersabda, barang siapa setelah salat Jumat membaca Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, niscaya diampun oleh Allah 100.000 dosa. Wali walidayhi, dan diampun bagi dua ibu bapanya. Nah, nyan fadilat baca Subhanallahil azim wa bihamdi. Kemudian ada riwayat yang lain. Ini riwayat dari ulama sufi Abdul Wahab Sya'rani. Orang yang muwadhabah, makna muwadhabah continue membaca tiap Jumat 2 bait ini, tawaffahullahu alal Islam, diwafatkan akannya oleh Allah atas agama Islam. Baitnya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. 2 buah baitnya you baca di sembahyang Jumat. Nyan insyaallah gepelihara iman, gepelihara Islam oleh Allah ketika kitanya meninggal. Bednya bed dari salah sidro sufi yang sering dah pegah abajamun le katanya Abu Nawas. Abu Nawasnya itanya kan sering dah pegah aba cerita Abu Nawas. Tapi siapa itu Abu Nawas? Abu Nawas itu termasuk salah seorang sufi. Jadi kita pegahnya beliau. Jadi bukan roh mupuk pep Abu Nawas. Ketika meninggal Abu Nawas, Imam Syafi'i itu enggan dia datang salat jenazahnya. Karena orang menuduh sesuatu yang tidak bagus untuk Abu Nawas. Sehingga Imam Syafi'i hana gena jatmayang. Watega semana wa janazah Abu Nawas leurun semana getemelah bid puah syair benar. Syair yang menyatakan bahwa dia seorang hamba yang banyak dosa, diminta ampun dari Allah Ta'ala. Jadi watega tepu oleh Imam Syafi'i bahwa dalam kantong Abu Nawas bidnya, Imam Syafi'i bergegas dia datang salat. Ketika malam ada sahabat Abu Nawas yang bermimpi, bagaimana kamu dalam kubur? Beliau menjawab, saya diampunkan oleh Allah karena ada syair yang saya tulis, yang saya letakkan di bawah bantal saya. Jadi ketika urang lemponya sehingga ya kalen rupanya diup bantai Abu Nawas menulis, ya Allah, lun hamba yang paling hina, yang paling le dosa, dan maghfirah drone, rahmat drone lebih raya daripada dosa lun. Maka hana berat bagi drone, ya Allah, ni pemaaf dosa lun. Ya, jadi karena 2 bait ini diampuni dosa Abu Nawas. Salah satu syair Abu Nawas adalah ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya, jadi kepegang oleh Syekh Wahab Sya'rani, orang yang dibaca di muwadhabah, continue dibaca baitnya setelah salat Jumat, tawaffahullahu alal Islam min ghairi syakkin.
Diwafatkan akannya oleh Allah di atas Islam daripada ketiadaan ragu. Jadi pemakna ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya ini bukan ahli untuk menjadi penghuni syurga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, namun aku tidak mampu menahan neraka jahim. Oleh karena itu, fahabli taubatan. Berikan olehmu ya Allah untukku taubat. Waghfir dhunubi, ampunkan dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena engkau yang maha mengampun dosa-dosa yang besar. Jadi sambungan laum. Ya, sambungan laum zunubi mislu a'dadi ramli. Dosaku banyak seperti pasir di laut. Jadi lagi anau apati lagi nyan le dasyalun ya Allah. Tapi lun yakin kun Abu Nawah bahwa maghfirah drawana, rahmat drawana lebih raya daripada dasyalun. Jadi dengan syairnya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyan Abu Nawas, nan ge Ali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Beauty. Jadi saya sunat kita baca surat Fatihah, surat Ikhlas, dan surat Muawwidzatain. Dan sunat membacanya surat Al-Fatihah dan ayat Al-Ikhlas dan ayat kursi dan syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu sampai akhir ayat. Ba'da kulli maktubatin, setelah tiap salat 5 waktu. Jadi leuh sembahyang 5 waktu sunat baca atrabuna Fatihah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu, ayat kursi, ayat syahidallah sampai bi ghairi hisab. Dan ketika dia mengambil tempat ke tempat tidurnya, serta akhir surat Baqarah dan Al-Kafirun, dan membaca khatim surat Al-Hasyr, ya, dan awal-awal surat Ghafir sampai ilaihil masir. Ya, jadi le zikir-zikir yang disunatkan bak wate katanya tacok tempat nyo na hal yang anggap penting. Jadi wate katanya tatamang bak tempat sunat di atas katanya tabaring tabalik unun di atas lambung kanan. Wate taih ada lambung kanan tabaca Allahumma inni tawajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'un wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika arsalta bismika Allahumma ahya wa amut. Kita baca ayat kursi, amanar rasul, Al-Kafirun. Nah, kemudian baca suratul Ikhlas lehega, Qul a'udzu birabbil falaq siga, Qul a'udzu birabbin nas siga. Baca subhanallah sampai wala haula siga. Kemudian kita baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat siga. Baru la ilaha illallah pin medang. Ya, faedah kepegali Nabi, orang yang baca ayat kursi watai nyan gejaga oleh Allah malamnya seluruh hal yang membuat tersakiti. Yang kedua kita baca amanah Rasul akhir surat Baqarah. Faedah lagi kitanya ke atas samayang tahajud malam bengong. Ya. Tapi nyo bagi kesimpulan bahawa nanti ada jagahan apa yang semayang tahajud li kenyan. Bisa tengok malamnya sampai bengong. Nyan lagi pahala na atas semayang tahajud. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun
nyan kepa faedah ji katanya wate mati ya, jauh daripada jatuh kepada kekafiran. Baca qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad seolah-olah kata khatam Quran. Karena kun Nabi hai Aisyah be ile taih yo golong tak khatam Quran. Nah, jadi kiban cara tak khatam Quran panai tu mai. Berarti Nabi baca suratul Ikhlas lagi kakak khatam Quran. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dua lagi ka umrah. Baca subhanallah sampai wala haula lagi ka zikir semalam bengah. Baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kepa ali Rasulullah yo golong ka ala ke mana syale rata rumah. Ya, di selingkar dayo, jiran dayo. Panya habis di mata ya rawu rumah lingkar de. Oh, kun Allahumma ighfir lil mu'minin. Nyan lagi kata laki ampun dasa, ba urang di samping rumah dayo, ke tetangga dayo, yang bunoro kadang-kadang na yang hana bere. Baru akhirkan kalimat katanya dengan la ilaha illallah pit mata. Nyampe pegah balik. Ya, pakon ada mati dalam tengutnya hanali wo nyawang tu berarti terakhir kalimat yang kita ucap katanya la ilaha illallah. Ya, jadi kita biasakan sambil nya mupat. Ya, pegah ke gesi, pegah ke imam, pegah kepala dusun, pegah ke wali kota, pegah-pegahnya tidak tengut. Ngampur mohin doa ada peluk tengut. Nyan menyetengut katanya nyan berarti katanya tengut lam mupat, tengut lam maksiat. Kalau dah demi taubat ka mati. Nyan ke nyam bahaya. Maka ji be tapu biasa saya kata tengut katanya tak cok wate kusuh tu mupat tak kena Jadi terakhir nyan mungkin nyan panasir wallahu ta'ala. Baik, ada persoalan kita lagi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Nabi tadi di hari Jumat ada waktu-waktu yang tidak berlaku. Yang disampaikan tadi pasti mulai dulu sampai dengan selesai. Itu bagaimana hukum ada satu lagi begitu nanti naik tiba diam dan dengar. Diam dan dengar. Diam dan dengar dengan apa? Kemudian yang kedua, apabila kita membaca selawat dengan syair-syair yang seperti dibacakan oleh atau yang ditulis oleh ulama, itu bagaimana apabila syair atau selawat kepada Rasul? Itu dua bacaan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makna diam jangan ngomong sedang khatib berkhutbah. Jadi baik pegah abang, baik temannya, baik you pinah hurung. Kan biasa khatib sedang khutbah, ada orang yang nanijak kedih benau. Itu bagian daripada bicara. Jadi nyan yang keperintah pu benau ansitu wasmau, diamlah dan dengarlah. Kemudian yang kedua masalah dengar ini menjadi salah satu syarat untuk sah khutbah. Ini bak khutbah. Ketika khatib membaca alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nyan khutbah. Mamanya tengah kepegang Messi baik peluknya lembak khutbah karena urung pegang masalah bola alam khutbah ana bahan lain. Hanya keninan yang maksud ansitunya adalah ketika membaca rukun-rukun khutbah. Kemudian yang kedua, apakah lebih selawat daripada lain? Lebih afdal salawat. Salawat lebih utama daripada syair-syair yang lain atau zikir yang tidak maksur dari Rasulullah. Artinya yang tidak pernah datang dari Rasulullah. Yang lebih good salawat. Karena salawat
barang siapa yang berselawat atasku 1 kali, diselawatkan oleh Allah kepadanya 10 kali. Bayangkan si orang pergi selawat ke Nabi, langsung Allah gum selawat ke ji. Berarti cukup gaji Allah Taala gum selawat ke ji. Ya, jadi lebih good salawat daripada syair-syair yang lain. Yang good selawat benar, syair benar-benarnya yang lebih good. Good. Di dalam sholat Jumat ada sebagian jamaah yang memilih paling sah belakang, terutama di luar keras. Tidak semua masuk kalau bagian kaki di sini aja. Padahal di dalam masjid masih kosong. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling afdal kan saf pertama. Saf pertama tentang imam, sebelah kanan imam, baru sebelah kiri imam. Yang kedua saf kedua, sebelah kanan imam, sebelah seterusnya. Yang paling akhirnya yang paling ubud. Jadi orang minta paling akhirnya bagian terima BLT. Menyebab BLT kau nyala muisa. Pakai kacau fala Allah kau nyala muisut. Pananya mana? Senegat-negat saf orang agam adalah paling depan. Senegat-negat saf urinang paling likut. Mesti urinang. Yang thogat gedang saf pertama dengan saf likut. Yang paling enggak gedang saf likut. Menyodang agam paling enggak ada saf depan. Nah. Jadi ya urang kalagenya kepada pegat teman. Ya. Nyan berarti kok nyan hang getuang fadilat yang lebih lu. Cuma nah hukum haram talingkeur takua urang. Lingkeur saf. Lagi tak kalang-kalang dalam Masjidil Haram. Iman ju lingkeur ju. Haram lingkeur. Apabila dikeunyan hana kosong. Apabila orang haitim minah hukeur i dawai lingkeur dikeuna. Nya hana haram le lingkeur. Nah, jadi haram lingkeur bak tamita tempat yang hana li kosong. Talingkeur sit orang untuk tagase supaya merulad ke dalam. Tapi menyamantang kosong dilikeur kai dua orang nya hana haram lingkeur. Apakah hana haram lingkeur karena iji haitem damang gede. Ya, lagi hana haram talalu dikeur orang semayang apabila hanai pegat satra. Hanai pegat batas. Menyekai pegat batas nyan ka haram ta tajak ke batasnya. Ya, kepan nilai yang kanan. Dari bentar 6 menit juga. Hana. Ya. 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 Hana. Urinang hana wajib semayang Jumaat. Apabila ke semayang 3 dengan jamaah Jumaat. Ke semayang Jumaat je. Nya hana payah le semayang zuhur. Ya. Macam itu. Wa haruma ala man tazumhul jumatu nahwa mubaya'ah. Dan haram atas orang yang wajib Jumat umpama mubaya'ah, umpama jual beli. Seperti istighali bisunatin, dia berbimbang dengan keterampilan. Katruh wate Jumat haram blok-blok, haram lawak semen, haram cimecop. Pokoknya ubina haram. Pajan ba'da syuru'i fi adzani khutbah, setelah masuk dalam adzan khutbah. Nah, jadi ketika azan kita mau khutbah, artinya berarti khatib ke atas mimbar. Nyan azan khutbah.
nyan kahareum urang ge pegaduh dro ge dengan konjak Jumaat. Ya, fa in aqada sahal akad, jika dia berakad sah, belau je sah. Cuma hukum pubut belau haram. Ya, belau sah. Hana haram hukum belau. Dan haram atas orang yang wajib Jumaat, safir yang luput Jumaat. Uro Jumaat tanya watajak musafir. Menyata kira-kira hana merupakan Jumaat bajalan nyan haram musafir hukum. Pajan haram ba'da fajriha sesudah fajar Jumaat. Leuh fajar tanya wabak kira-kira menyataja hana Jumaat bajalan. Nyan hukum ja, nyan haram. Jadi baiknya mangat baik haram bagi ban. Yo golong fajar saja. Ya, berarti popol malam dah berangkat. Nya hana pupu ada hana merupakan Jumaat. Nyawa hana ta Jumaat barauh. Tapi menyana merupakan Jumaat barauh, nyan hukum musafir ro Jumaat makruh. Ya, makruh. Kecuali jika takut daripada ketiadaan safirnya akan mudarat. Menyahana tak berangkat mudarat. Contoh mudarat seperti terputus dengan teman rombongan yang umrah pura Jumaat berangkat tanya bet aja urus satu mentang nya aja urus satu dingai tu nya kajiat ya artinya mudarat, maka tidak haram jika safirnya itu bukan safir maksiat. Wallahu a'lam bishawab.